مرحبا أهلا النوادي. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا شفينا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى المحمد الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وجميع سادات علي وعلي وأصوله وفروئهم، وإلى حضرة النبي. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ثم الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. يا من هو في علوه كائن، يا من هو في فعل حميد، يا من هو في مجده متين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. يا رحمن يا رحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan mulia Nabi kita tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya yang sama-sama kita muliakan. Imam Masjid Al-Muttaqin Amin Wanci Albar beserta seluruh pengurus dari Masjid Al-Muttaqin dan jamaah yang hadir di malam yang mulia ini. Mudah-mudahan kita diberikan al-istiqamah fi ta'ah wal ibadah, diberikan sehat wal afiyah, diampunkan segala dosa bijahin nabi walin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzil wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul muttaqin. Shadaqallahul azim. Masih membahas tentang ar-rijal atau para aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran, orang-orang yang dekat dengan Allah dan dicintai oleh Allah disebut dengan rijal, disebut dengan aulia, disebut dengan al-muhsinun, disebut dengan al-muttaqun, dan disebut dengan as-salihun. Semua memiliki makna yang satu, artinya orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Ada di dalam kitab Husnul Muhadarah karya Al-Imam As-Suyuti yang beliau dilahirkan pada tahun 849 Hijriah, wafat pada tahun 911 Hijriah. Ada nasihat yang sangat menarik yang disampaikan oleh Imam As-Suyuti. Beliau mengatakan khamsu khisal fil atfal law kanat fil kibar ma'a rabbihim lasaru awliya. Ada 5 sifat yang dimiliki anak kecil. Seandainya 5 sifat ini
dimiliki oleh orang dewasa kepada pencipta mereka, lasoru aulia, maka dipastikan dia menjadi aulia, orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kaitannya dengan pembahasan kita, aulia, rijal, itu adalah satu arti yang sama, yaitu orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat pertama yang dimiliki oleh anak kecil, yang jika orang dewasa memiliki sifat tersebut, niscaya dia menjadi aulia, para walinya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, la yahtamuna birrizqi. Anak-anak kecil tidak risau, tidak sumpek, dan tidak sibuk memikirkan masalah rizki. Rizki ini diartikan oleh para pakar bahasa Arab, di antaranya Al-Imam Ar-Raghib Al-Asfahani di dalam kitabnya Mu'jam Mufrazati Al-Fadhil Qur'anil Karim, juga disebutkan oleh As-Sayyid Muhammad Murtada Az-Zabidi di dalam kitabnya Tajul Arus min Jawahiril Qamus, dan juga disebutkan oleh Ibnu Manzur dalam kitabnya Lisanul Arab. Jadi mereka menerjemahkan rizki itu dengan kata an-nasib. Ini diambil menjadi satu bahasa baku dalam bahasa Indonesia, namanya nasib. Nasib itu artinya rizki. Apa arti nasib? Bagian, jatah yang sudah Allah tentukan, itu namanya nasib. Adapun secara terminologi, makna rizki adalah fakullu syai'in yuntafa'u bih, segala sesuatu yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Ada rizki yang sifatnya abstrak, ada yang sifatnya konkret. Sifatnya konkret, makanan yang kita konsumsi bermanfaat untuk diri kita, minuman yang kita minum, ini rizki yang konkret, bisa dilihat dengan indera kita. Namun banyak juga rizki yang abstrak, yang tidak bisa dilihat oleh indera kita, penglihatan kita, seperti ilmu, seperti taat kepada Allah, seperti sehat. Nah, ini juga bagian daripada rizki. Dan rizki yang paling tertinggi, yaitu Allah jadikan kita orang yang bersyahadat kepada Allah dan mengakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Makanya dikatakan a'la ni'mat halat bisahah, nikmat yang paling tertinggi yang pernah Allah berikan kepada hambanya, yaitu nikmat al-Islam wal iman, nikmat Islam dan beriman kepada ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dibagi oleh para ulama, rizki ada dua, ada yang rizki al-am, rizki umum. Ada yang kedua namanya ar-rizqul khas, rizki khusus. Rizki umum semua makhluk sudah dijamin. Namun rizki umum ini harus ada usaha untuk menjemput rizki tersebut. Kita sebut dengan ikhtiar. Sehingga ulama terdahulu abad ke-7 Hijriah, ada seorang ulama bernama Imam Al-Hubayshi. Di dalam kitab beliau berjudul Al-Barakah fi Fadli Sa'i wal Harakah, beliau jabarkan para nabi juga mereka punya usaha untuk menjemput rizki umum. Mereka berikhtiar. Nah, ini rizki umum Allah berikan kepada seluruh makhluk, baik manusia, baik itu jin, baik itu hewan. Dan ini termaktub di dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha
kullun fi kitabim mubin. Tidaklah dabbah makhluk yang hidup di bumi ini, baik dia manusia, baik dia jin, baik dia hewan, melainkan semuanya jatah rizkinya telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengetahui di mana mereka menetap dan mereka menyembunyikan dan menyimpan rizki mereka. Kemudian ditutup dengan firman kullun fi kitabim mubin. Semua jatah rizki itu sudah tercatat di satu kitab yang nyata. Ulama tafsir mengatakan Al-Lauhul Mahfuz. Jatah rizki sudah tertulis di situ. Yang kedua, ar-rizqul khos, rizki khusus. Rizki khusus ini Allah berikan ada kalanya tanpa usaha, datang itu rizki dari arah yang tidak terduga. Rizki khusus ini diraih dengan tingkatan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala disertai keyakinan yang sangat penuh kepada Allah sang pemberi rizki, Ar-Razzaq. Allah taala punya nama yang 99, di antaranya namanya adalah Ar-Razzaq, yang maha memberi rizki. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ini rizki khusus. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar kepadanya dari segala masalahnya, dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak pernah dia duga, dari arah yang tidak pernah dia duga. Ini rizki khusus. Nah, rizki yang patut kita syukuri, Allah memilih kita taat kepada Allah, itu rizki terbesar. Allah berikan kemudahan kita sholat 5 waktu, itu rizki terbesar. Allah berikan kita mengenal ulama yang soleh, rizki terbesar. Allah mudahkan kita bisa bergaul dengan para aulia, kaum solehin, itu rizki terbesar. Allah berikan kita merasakan kenikmatan ketika sujud, kenikmatan ketika membaca firman-Nya, itu juga rizki terbesar yang Allah berikan kepada kita. Nah, ketika rizki khusus ini ingin kita raih, maka caranya adalah tingkatan ubudiyah kita tingkatkan kepada Allah. Kita setiap hari membaca suratul Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sembah dulu kepada Allah, baru Allah tolong. Allah dahulukan kata ibadah, setelah itu baru pertolongan. Kepadamulah kami beribadah dan kepadamulah kami meminta pertolongan. Jadi kita ingin mendapatkan pertolongan Allah, mendapatkan rizki khusus dari Allah, maka kita awali dengan ubudiyah, penghambaan kepada Allah dengan penghambaan sejati kepadanya, maka pasti akan datang rizki khusus dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini satu ayat ini, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu kalau dikaji oleh ulama hampir 1000 lembar membahas tentang 2 atau 1 ayat itu, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi satu kitab hampir 1000 lembar membahas tentang ayat tersebut. Judul kitabnya Madarijus Salikin, karya Al-Imam Ibnul Qayyim, yang lahir pada tahun 691 Hijriah, wafat pada tahun 751 Hijriah. Di dalam riwayat Al-Imam Tirmizi di dalam sunannya, yang lahir tahun 209 Hijriah, beliau wafat di tahun 279 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya bana Adam tafarrag li ibadati amla sadraka ginan wa asudda faqrak wa in lam taf'al mala'tu yadayka syugla wa lam asudda faqrak. Wahai anak Adam, kita semua manusia, tafarrag, ay mana tafarrag, fokuslah di dalam ibadah kepadaku, aku akan penuhi dadamu dengan sifat kaya, gina,
innamal gina'un nafs. Substansi kekayaan yang ada dalam sanubari, kekayaan yang ada dalam hati. Dan seluruh kebutuhanmu aku Allah akan tutupi, kata Allah Subhanahu wa taala. Namun jika engkau tidak melakukan hal itu, aku akan penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan dan kebutuhanmu aku tidak tutupi. Jadi ibadah itu mempermudah untuk mendapatkan rizki. Karena yang memberikan rizki Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita beribadah kepada Allah Jalla wa ala. Kemudian dikatakan sifat tawakal yang diajarkan itu, tawakal artinya diawali dengan fisik, dilelahkan dengan fisik mencarinya, kemudian hati berserah kepadanya. Seorang ahli tafsir bernama Syekh Mutawali Asy-Sya'rawi menyatakan tawakal itu adalah al-jawarihu tad'ab wal qulub tatawakkal. Fisiknya lelah mencari, menjemput rizki, dan hatinya berpasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab Ar-Risalatu Al-Kusyairiyah disebutkan seorang ulama bernama Ibnu Masruq menyatakan tawakal adalah al-istislam li jaryanil qada'i wal ahkam, yaitu dia menyerahkan seluruh keputusan ketetapan Allah dan hukum Allah. Itu namanya at-tawakkal. Nah, orang ketika mencapai puncak tawakal, dia diberikan gelar sebagai pencari rizki khos. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak, yang lahir tahun 321 Hijriah, wafat 405 Hijriah, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal dalam Musnadnya yang lahir tahun 164 Hijriah, wafat 241 Hijriah, dari Umar bin Khattab mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakumullah kama yarzuqut tayr taghdu khimasa wa taruhu bitana." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenar-benarnya, pasti Allah berikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah berikan rizki kepada burung yang terbang di waktu pagi dalam keadaan lapar, namun dia kembali ke sarangnya dalam keadaan kenyang. Jadi ada rizki yang memang harus kita jemput dengan usaha, tapi ada rizki tanpa kita jemput dia datang. Itu yang namanya rizkil am kalau dijemput dengan usaha. Kalau ar-rizkul khos tanpa ada usaha dia datang. Jadi rizki ada dua. Di antara cara untuk mendapatkan ar-rizqul khos, rizki khusus, kita sekolahkan seseorang menuntut ilmu agama. Orang yang mengeluarkan biaya untuk mensekolahkan seorang penuntut ilmu, khususnya ilmu agama, maka Allah Ta'ala akan berikan ar-rizqul khos. Allah berikan rizki khusus kepadanya. Semua usahanya dipermudah. Dan ini terjadi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kitab berjudul Al-Fawaid Al-Thaminah, karya Al-Habib Muhammad ibn Salim bin Hafiz ibn Syekh Abi Bakar bin Salim, ayahanda daripada Al-Habib Umar. Di dalam kitab tersebut diceritakan di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ada dua orang saudara. Sang kakak kerja mencari nafkah, menjemput rizki. Adiknya diperintahkan oleh sang kakak menuntut ilmu kepada Nabi Muhammad SAW. Engkau tidak perlu kerja, engkau kerjanya belajar kepada Rasulullah. Adapun kebutuhan engkau, saya kakakmu yang akan menafkahinya. Sudah diatur kesepakatan tersebut. Sang adik belajar, pulang dari belajar, nanti ketemu kakaknya, disampaikan ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tadi Nabi mengatakan begini, Nabi mengajarkan begini. Itu terjadi setiap hari.
Waktu berjalan sang kakak ini dalam hatinya mulai diusik oleh syaitan. Adik saya enak tidak kerja, saya yang capek kerja, dia hanya belajar, saya waktunya habis mencari nafkah. Maka dia adukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan maksud agar adiknya itu berhenti belajar kepada Nabi dan biarlah dia cari nafkah sendiri untuk dirinya. Kemudian ketika bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, ini adik saya yang hanya belajar tidak kerja. Saya meminta kepadanya untuk berhenti belajar. Saya perintahkan dia untuk bekerja. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana rizkimu ketika kau sekolahkan adikmu untuk belajar kepada saya? Maka sang kakak mengatakan, rizki saya berlimpah ya Rasulullah, dipermudah oleh Allah. Apa kata Nabi? Engkau tahu tidak, rizkimu berlimpah, kemudian usahamu disukseskan oleh Allah Ta'ala, itu karena sebab adikmu. La'allahu turzak, kata Nabi, karena sebab dia engkau diberikan rizki khusus, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pernyataan seorang wali kutub, Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, di dalam kitabnya An-Nasaihu Ad-Diniyah, ketika beliau menjelaskan hadis Rasul, di mana Rasul mengatakan, innallaha taqaffala li talibil ilmi birizqihi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjamin bagi penuntut ilmu agama rizkinya. Imam Haddad mengatakan, hadza rizqun khos, ini yang dimaksud rizki khusus, ba'da rizkil am, selepas rizki umum. Rizki umum semuanya dapat, tapi kalau rizki khusus tidak semuanya dapat. Fayakunu ma'nahu ziyadata taysir, makna dari rizki khusus ditingkatkan kemudahan di dalam mendapatkan rizki. Wa raf'al mu'nah wal kulfah fi talabi rizki wa husulih, dan Allah angkat kesulitan dan biaya dari mencari dan menjemput rizki dan memperoleh rizki. Nah, rizki khusus itu ciri-cirinya dia tidak capek, tidak lelah, tapi tercukupi kebutuhannya. Bahkan dia bisa berbagi kepada yang lain. Bahkan rizkinya itu berefek positif bagi dirinya, mudah melakukan ketaatan, mudah melakukan kebaikan. Maka rizkinya rizki khusus plus ditambah keberkahan di dalam rizkinya. Ada seorang sufi yang wafat pada tahun 163 Hijriah. Wafat pada tahun 163 Hijriah, bernama Ibrahim ibnu Adham. Diceritakan di beberapa kitab tasawuf, di antaranya dalam kitab Hilyatul Auliya karya Imam Abu Nuaim Al-Asfahani, yang lahir pada tahun 336 Hijriah, wafat 430 Hijriah. Juga diceritakan dalam kitab Al-Mawa'iz Al-Usfuriyah karya Syekh Muhammad ibn Abi Bakar Al-Usfuri. Sayyiduna Ibrahim ibn Adham, seorang anak raja di kota Balkh di Balkan. Beliau punya aktivitas dan hobi senang berburu. Satu kali beliau pergi berburu di satu hutan. Selesai berburu, beliau sudah tiba waktu makan. Beliau hamparkan itu kain, kemudian dikeluarkan roti. Tiba-tiba datang seekor burung gagak mengambil rotinya Ibrahim bin Adham. Pada waktu itu Ibrahim bin Adham bukan sebagai tokoh sufi. Beliau masih orang biasa. Maka diambillah kudanya beliau, dikejar itu burung gagak. Ternyata burung gagak ini sampai di satu tempat, ada seorang laki-laki terikat seluruh tubuhnya dan terlentang di atas tanah, terbaring di atas tanah. Ternyata diperhatikan burung gagak itu ketika mengambil roti Ibrahim bin Adham, dia berdiri di atas dada orang yang terikat itu.
Dengan paruhnya itu roti dimasukkan ke mulut orang yang terikat, tangan kakinya terikat. Ibrahim bin Adham memperhatikan hal itu. Dia takjub. Ternyata burung itu mengambil rotinya untuk diberikan makan kepada seorang laki-laki yang terikat. Maka Ibrahim bin Adham menghampiri lelaki tersebut, kemudian dibukakan tali yang mengikat tubuh lelaki itu. Setelah dibukakan tali tersebut, Ibrahim bin Adham bertanya kepadanya, "Kenapa engkau bisa terikat di tempat ini?" Maka diceritakan, "Saya adalah seorang pedagang. Saya lewat di tempat ini, ada perampok. Mereka menyakiti saya dan merampok seluruh harta saya. Kemudian mereka ikat saya dan dibiarkan saya di tempat ini. Engkau berapa lama di sini? Terikat di sini sudah berapa lama?" Dikatakan sudah 7 hari. "Engkau bisa hidup selama 7 hari? Dari mana engkau bisa makan?" Kata lelaki ini, "Selama 7 hari burung gagak itu yang telah memberikan makan kepada saya. Padahal sudah tidak bisa berusaha." Nah, inilah yang disebut rizki khusus. Rizki khusus. Ini sifatnya anak kecil. La yahtamuna birizki. Anak kecil itu tidak pernah kita lihat duduk sambil merenung. Ditanya kenapa? Fulus tidak ada. Tidak pernah. Dia punya keyakinan ada jatah makannya, ada susunya, ada minumannya. Yang dia pikirkan hanya apa? Kesenangan, bermain. Rizki dia yakini, itu fitrah. Nah, kalau orang dewasa punya magom seperti ini, nanti bisa lihat bagaimana itu rizki dia datang. Kayaknya Imam Suyuti yang mengatakan, ini sifatnya para aulia. Dia mengambil sifatnya anak kecil. La yahtamuna birizki, gak pernah sumpek, stres, risau tentang masalah rizki. Karena dia yakini rizki pemberian Allah. Tinggal ikhtiar saja. Toh jatahnya itu juga. Kalau mau tambah rizki khusus, tingkatkan ubudiyah kepada Allah. Sifat yang kedua, wala yashkuna min khaliqihim idza maridu. Anak kecil itu tidak pernah mengeluh kalau sakit. Gak pernah protes kepada Allah. Ketika mereka sakit, mereka terima. Paling tidak menangis. Tapi tidak pernah keluar dari lisannya, "Ya Allah, kenapa saya sakit?" Nah, ini sifat yang sangat mulia yang dimiliki oleh anak kecil, dan jika dimiliki oleh orang dewasa, dia menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah berfirman, "Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Ada musibah dia sabar, yang keluar dari lisannya, semua milik Allah, akan kembali kepada Allah. Kalau itu kita lakukan dengan lisan kita dan hati kita, maka Allah Ta'ala menyatakan, bagi mereka mendapat salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka dapat pengampunan dosa dari Allah, mereka mendapatkan kasih sayang dari Allah, dan mereka diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata solawatun di situ ditafsirkan oleh Al-Imam Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari yang lahir tahun 224 Hijriah, wafat 310 Hijriah, mengatakan maknanya maghfirah, pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang mukmin, para rijal, para aulia, ketika ditimpa musibah dan masalah, sebagian di antara mereka bersyukur. Sebagian di antara mereka bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena mereka meyakini ketika mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, itu sebagai kafaratuz dzunub, penghapus dosa. Jadi kita orang beriman, kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW, maka tidak ada ruang di hatinya kesedihan. Karena keyakinannya kesedihan juga itu adalah kenikmatan. Karena Nabi kita Muhammad SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari,
di dalam sahihnya yang lahir tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah, ma yusibul muslimah min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala azan wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu bihi min khataya. Tidaklah musibah menimpa orang muslim dari rasa lelah, dari penyakit, dari rasa sumpek, dari rasa sedih atau tersakiti, atau rasa galau dan gelisah, bahkan duri yang ia injak, semuanya itu menjadi pelubur dosa yang Allah Ta'ala hapus semua dosa-dosanya. Jadi kalau hal-hal yang tidak menyenangkan itu kita sabar, sobrun jamil dalam Al-Quran, sabar yang indah, dia menghapus seluruh dosa kita. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sifat ini sifatnya orang beriman. Dalam riwayat Imam Muslim yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'mini, luar biasa perkara orang beriman. Inna amrahu kullahu khairun, semua perkaranya baik, tidak ada yang tidak baik. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'mini, dan tidak ada yang memiliki sifat ini kecuali dia orang beriman. In asabathu sarra'u syakar, kalau diberikan ujian, kenikmatan, kekayaan, dia bersyukur. Ini luar biasa. Nabi menyebutkan bahagia, kekayaan itu juga musibah kalau tidak digunakan dengan baik. Tapi kalau dia syukuri, fakana khairan lahu, itu baik baginya. Wa in asabathu darra'u sabar, kalau ditimpa musibah dia bersabar, fakana khairan lahu, dan itu juga baik baginya, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang ulama alim, pakar di dalam bidang sejarah Islam, pakar di dalam bidang tasawuf, pakar dalam bidang fikih bermazhab Hambali, bernama Ibnu Zawzi Al-Baghdadi, yang lahir tahun 510 Hijriah, beliau wafat pada tahun 597 Hijriah. Ada satu kitab, saya lupa judul persisnya, Ikhbarul Ziraf atau Akhbarul Ziraf. Itu diceritakan di dalam kitab tersebut, ada seorang penyair bernama Imran bin Hattan. Imran bin Hattan ini diceritakan di dalam kitab Siyaru A'lamin Nubala karya Imam Az-Zahabi yang lahir tahun 673 Hijriah, wafat 748 Hijriah. Beliau punya fisik jelek. Fisiknya itu orang jelek, tidak tampan. Tapi luar biasa istrinya cantik sekali. Istrinya paling cantik di Irak waktu itu. Nah, Imran bin Hattan ini tiap kali pulang ke rumah, istrinya sudah berdandan dengan sangat cantik. Dia memandang wajah istrinya hingga tidak berkedip mata. Kata istrinya, "Kenapa kau melihat aku seperti itu?" Maka Imran mengatakan, "Engkau sangat cantik, engkau sangat indah." Kemudian istrinya mengatakan, "Alhamdulillah kalau begitu. Engkau bersyukur memiliki istri seperti saya. Dan insya Allah kita berdua tempatnya di surga," kata sang istri. Maka Imran bin Hattan masih belum memahami maksud dari ucapan istrinya. Maksudnya bagaimana engkau bisa pastikan saya dan dirimu masuk ke dalam surga? Sang istri mengatakan, "Bagaimana ketika engkau melihat aku?" Maka Imran mengatakan, "Saya bersyukur kepada Allah. Allah berikan kepada saya istri yang cantik seperti dirimu." Maka istrinya juga mengatakan, "Demikian juga saya. Saya ketika melihat kepadamu saya bersabar." Bukankah orang bersyukur dan orang yang suka bersabar tempatnya di surga? Orang yang suka bersyukur dan orang yang bersabar, kedua-duanya tempatnya di surga. Nah, engkau melihat saya, engkau bersyukur punya istri cantik seperti saya. Engkau orang yang syakur, orang yang pandai bersyukur, tempatmu di
surga. Demikian saya sabur, sabar ketika melihat dirimu, maka tempat saya juga di surga. Nah, ini dua sifat. Kadang-kadang kita kurang syukur saja, sehingga kita tidak nikmati daripada ada yang Allah berikan di hadapan kita. Itu namanya sifat qanaah. Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan al-qanaatu kanzun la yafna. Sifat qanaah itu gudang kekayaan yang tidak pernah habis, kata Imam Ali bin Abi Thalib. Yang membuat kita tidak bisa nikmati kenikmatan itu karena sifat hirsun, rakus. Kita kadang-kadang mengikuti keinginan. Kalau mengikuti keinginan tidak akan bahagia hidupnya, karena keinginan tidak akan habis. Tapi kalau kita nikmati dan kita hanya cukupi kebutuhan saja, yang lebih kita nikmati, itulah kebahagiaan. Itu yang namanya sifat qanaah. Kayak seorang sufi namanya Abu Yazid Al-Bustami, beliau mengatakan urid an la urid, saya ingin untuk tidak ingin. Saya ingin untuk tidak ingin. Nah, ini sifat kedua yang dimiliki oleh anak kecil. Jika kita miliki sifat ini, maka kita akan menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ya'kuluna wa ya'kuluna ta'ama mujtami'in. Anak-anak kecil itu senang kalau makan dengan suasana ramai, senang makan bersama. Itu mengajarkan kepada kita, anak-anak kecil punya sifat senang berbagi. Jika sifat ini ada di dalam diri orang dewasa, maka dia menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah abadikan ya, di mana amalia orang yang senang memberikan makan, Allah jadikan di dalam satu surat Al-Insan. Di situ diceritakan Ahlul Bait Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi yang lahir tahun 544 Hijriah, wafat 606 Hijriah, dalam kitabnya Mafatihul Ghaib. Imam Ali, Imam Hasan wal Husain wa Sayyidah Fatimah, datang tamu mereka jamu makanan. Walaupun mereka tidak punya makanan, hanya itu saja, buka puasa air putih sama kurma, tapi hati senang memberikan makan. Roti yang mereka punya hanya itu dibagikan kepada fuqara, orang fakir, orang miskin, dan tawanan perang. Turunlah ayat wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Mereka memberikan makan padahal mereka butuh akan makanan tersebut. Kepada siapa? Orang miskin, anak yatim, dan tawanan perang. Itu di dalam tafsir Ibnu Abbas menyatakan asiro itu non muslim. Jadi kita berbuat baik ke non muslim, memberi makan kepada mereka, kita juga dapat pahala. Karena Sayyidina Ali memberikan kepada asiroh, tawanan perang, dan dia bukan orang Islam, tapi diberikan makanan tersebut. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'amul itsnain kafiyu thalatha wa ta'amul thalatha kafiyul arba. Makanan dua orang akan cukup bagi tiga orang. Makanan tiga orang akan cukup bagi empat orang. Jadi kalau makan secara berjamaah itu berkah. Jarang terjadi kalau dibuat perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian makanan kurang, jarang terjadi. Kebanyakan yang terjadi lebih. Itulah az-ziyadah, berkah, thubutul khair ilahi fi syai'. Berkah artinya kebaikan dan kelebihan yang Allah berikan pada sesuatu. Berkah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh para ulama ahli hadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Nabi ketika tiba di kota Madinah, ada orang bertanya kepada Nabi, ayyu islami khairun, amalan di dalam agama Islam yang terbaik itu amalan apa wahai Rasulullah? Nabi katakan, tut'imu ta'am, kau berikan makan, wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif, dan kau berikan salam kepada orang yang kau kenal atau kepada orang yang tidak kau kenal. Jadi kalau mengucapkan salam kepada orang, tidak perlu kita lihat kita kenal atau tidak. Selama dia muslim, kita ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau ketika berkhutbah di khutbah Jumat, dan itu khutbah yang sangat singkat,
Itu isi khutbahnya diantaranya tentang anjuran memberikan makan. Ada kisah Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Setelah membangun Ka'bah, setiap sudut Ka'bah Nabi Ibrahim solat 1000 rakaat. Setelah itu Nabi Ibrahim berdiri di hadapan Ka'bah. Dalam hatinya muncul bahwa ini satu amalan pahala yang paling besar yang pernah saya buat. Membangun Ka'bah, kemudian solat di setiap sudut Ka'bah 1000 rakaat. Allah wahyukan kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, ada pahala yang lebih besar daripada apa yang kau lakukan ini. Apa itu ya Rabb? Kau berikan makanan atau kau masukkan satu suapan kemudian masuk ke dalam perut orang yang lapar, itu pahalanya lebih besar dari apa yang kau lakukan. Nah, Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan luqmatun fi fami ja'i' khairun min bina'i alfi jami'. Satu suapan yang masuk ke dalam perut orang yang lapar itu pahalanya lebih besar dari membangun 1000 masjid, kata Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian yang keempat, sifat anak kecil yang jika dimiliki oleh orang dewasa dia menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza khafu jarat uyunuhum bid-dumu'. Kalau mereka takut itu mereka menangis. Nah, sifat bagi orang dewasa, untuk kita mengambil sifat ini, banyak menangis akan dosa, banyak menangis karena banyak kebaikan yang kita lewatkan, banyak menangis karena merasa banyak kekurangan di masa lalu dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat-sifat orang-orang yang disebut dengan rijal di dalam Al-Qur'an, orang-orang yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna, mereka takut yauma, hari kiamat, tataqallabu fihil qulub wal absar, di hari tersebut hati-hati manusia, mata-mata manusia semuanya terguncang. Siapa mereka? Rijalun, mereka adalah rijal, para aulia Allah yang perdagangan, jual beli, pekerjaan tidak membuat mereka lalai dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak membuat mereka lupa akan melaksanakan salat dan menunaikan zakat. Itu Allah sifati para rijal, sifatnya seperti itu. Di dalam hadis Sahih Bukhari, sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang di hari kiamat seluruh manusia panas dengan sinar matahari yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun 7 golongan ini diberikan naungan kesejukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya rajulun dzakarallaha khaliyan fafatat aina, seorang laki-laki yang dia zikir dalam keadaan sepi atau dia zikir dengan hatinya yang khusyuk hingga tidak sadar air mata menetes dari kedua matanya. Kata Imam Ghazali rahimahumullah yang lahir pada tahun 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah, di dalam kitabnya Muqasyafatul Qulub mengatakan air mata yang menetes karena penyesalan akan dosa atau rasa takut kepada Allah, walaupun air mata itu yang keluar hanya sebesar kepala lalat, karoksil dzubab, maka air mata itu sudah cukup menghalangi dirinya dari api neraka. Air mata itu sudah cukup memberikan syafaat baginya di hari kiamat, kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah di dalam kitab Muqasyafatul Qulub Al-Muqarrab ila Hadrati Allamil Ghuyub. Maka rasa takut kepada Allah itu buah daripada ilmu yang bermanfaat. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir mengatakan, al-ilmu khasyatun kulluh yu'raf bidzaka ahlu, al-ilmu bil a'mali yazku wa bil ahwali wa laysa bil aqwali wa kathratil jidali. Ilmu yang sesungguhnya adalah rasa takut kepada Allah, nampak dari wajah orang-orang yang takut kepada Allah. Ilmu itu dengan amal dia bertambah, bukan dengan perdebatan dan banyak berbicara. Sifat yang kelima yaitu idza takhasamu tasara'u ila sulhi. Anak-anak kecil apabila mereka bertengkar, segera mereka berdamai.
Kalau orang dewasa bisa tahunan, bisa bertahun-tahun. Tapi kalau anak kecil, dia segera berdamai. Nah, itu sifat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dijadikan sebagai satu perintah. Kita harus ada yang punya tugas mendamaikan orang. Bukan sebaliknya, datang mengkompori orang. Itu Abu Lahab. Abu Lahab itu orang baik sebenarnya. Abu Lahab, pamannya Nabi. Bukti kebaikannya Abu Lahab, Nabi lahir dia bahagia. Cukuplah itu sebagai bukti kebaikan Abu Lahab. Tapi kenapa bisa dijadikan dan firman turun surat yang menyatakan celakalah Abu Lahab? Karena sebab yang bawa kayu bakar istrinya. Ini bahasa kiasan. Abu Lahab artinya seorang bapak yang dibakar. Lahab itu artinya api yang berkobar-kobar. Jadi dia dibakar oleh istrinya. Istrinya yang bawa tukang, yang membawa kayu bakar dan yang membakar. Maknanya istrinya yang menghasut, yang memprovokasi Abu Lahab untuk membenci Nabi Muhammad. Hammalatal hatab fi jidiha hablum. Apa itu? Membawa kayu bakar. Ini bahasa kiasan, majasi, bukan bahasa tekstualis. Kiasan, membawa kayu bakar kemudian dibakar, artinya dia selalu datang dan memprovokasi Abu Lahab untuk membenci Nabi Muhammad SAW. Apalagi istri. Ada lelaki yang baik, karena istrinya jahat jadi jahat laki-laki. Tapi kalau laki-lakinya kuat, dia bisa mendidik, bisa jadi baik istri. Tapi ada yang tidak kuat, dan ada yang memang sudah tingkatan penyakit kronis sehingga tidak bisa dirubah, ada juga. Nah, itu pengaruhnya sangat besar. Nah, perintah yang Allah perintahkan harus ada umat Nabi Muhammad yang punya amalan ini. Dia kalau lihat ada orang bertikai, dia datang mendamaikan. Bahkan dikatakan di dalam riwayat dan oleh para fuqaha seperti Imam Nawawi, di antara kebohongan yang boleh kita lakukan yaitu mendamaikan dua orang yang berkelahi. Kita datang ke sana, itu si A kirim salam. Si A sama si B ini sedang bertengkar. Padahal si A tidak pernah kirim salam. Si A tidak pernah memberikan hadiah kepada si B. Tapi karena dia tidak senang melihat ada pertikaian, apalagi familinya, apalagi keluarganya, apalagi sahabatnya, maka dia datang membawa hadiah. Kemudian dia katakan kepada si B, ini si A kirim salam, dia minta maaf begini. Ini dia ada kirim hadiah. Masya Allah, kalau gitu saya mau datang. Akhirnya berdamai. Padahal si A tidak pernah menyatakan hal itu, tapi orang ini dia berbohong untuk mendamaikan. Ini yang disebutkan dalam firman, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kalian orang beriman adalah saudara, maka damaikanlah di antara kedua saudara kalian yang bertikai, dan bertakwalah kepada Allah, semoga kalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang wali kutub, Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saqqaf, Allah yarham, di Jeddah, di Makkah. Ada kota lagi selain Makkah namanya Jeddah. Beliau punya amalan, ternyata banyak amalan-amalan beliau. Tapi di antaranya amalan pamungkas beliau itu selalu mendamaikan orang yang bertikai. Kalau dapat kabar di situ ada orang berkelahi, malam-malamnya, padahal beliau ulama besar, sibuk dengan mengajar, sibuk dengan ibadah, tapi ada waktu khusus, beliau khusus datang mendamaikan orang yang sedang berkelahi. Suami istri datang, bahkan pernah ada seorang suami datang mengadu kepada Al-Habib Abdul Qadir bahwa dia sedang bertikai dengan istrinya. Habib Abdul Qadir mengatakan, sudah ini kamu kasih kepada istrimu ini rantai emas, minta maaf kepada dia, kasih ini rantai, insya Allah dia akan maafkan. Pulang dikasih rantai, minta maaf, dikasih rantai emas, berbaikan.
Besoknya dilapor Habib, alhamdulillah sudah damai. Kata Habib, alhamdulillah. Itu sibuknya Habib Abdul Qadir. Bahkan beliau ini punya murid, di antaranya juga dulu mantan menteri minyak di Saudi. Itu salah satu muridnya Habib Abdul Qadir, kaya raya. Ada pejabat-pejabat lainnya datang memberikan hadiah kepada Habib Abdul Qadir, beliau terima uang 1 koper. Diterima itu uang. Tapi setelah yang berikan uang itu pergi, panggil sopirnya, panggil muridnya, mari malam ini kita pergi cari rumah-rumah fuqara dan masakin, kemudian kita berikan kepada mereka. Mereka pergi keliling. Al-Habib Abdul Qadir ternyata tahu di sini orang miskin, di sini janda. Artinya apa? Beliau sudah sering bantu di situ. Sampai akhirnya waktu berjalan, isi koper habis, tidak tersisa itu uang. Kemudian Habib Abdul Qadir mengatakan, ya Allah, saksikanlah, tidak ada saya sisakan bagi keluargaku, semuanya saya sudah sedekahkan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sagaf di Jeddah. Nah, ini 5 sifat yang dimiliki oleh anak kecil. Jika dimiliki oleh orang dewasa, niscaya dia menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa tiru sifat-sifat mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqa ma'suma wa la tajal minna wa la minna syaqiyya wa la mahruma. Allahumma nadhih qulubana 'anit ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum yuhibbunak. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.